Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf ya Bu Nani ya, agak sedikit mengganggu waktu Bu Nani. Untuk menyediakan waktu nih kita sedikit sharing ya Bu Nani ya, mengenai bagaimana Ibu Nani selama ini dalam mengambil keputusan menghadapi kasus-kasus sekolah TK kita ya Bu Nani ya, TK Al-Kausar ini khususnya. Untuk sore ini kita mau sharing beberapa hal ya Bu Nani. Kita mulai aja langsung ya Bu Nani ya. Oke, yang pertama nih Bu, Ibu kan di sini sebagai kepala sekolah. Selama ini bagaimana sih Ibu Nani dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi dilema etika itu kan benar versus benar ya Bu ya. Terus kalau yang bujukan moral itu kan adalah benar versus salah, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Nah, untuk Ibu mengidentifikasi itu seperti apa? Terima kasih untuk Bu Karti Mulyana. Mungkin di sini sedikit saya jawab untuk mengidentifikasi masalah. Tentunya kita harus bisa mengidentifikasi masalah itu sendiri. Yang mana yang harus kita dahulukan? Contoh di awal atau pendaftaran PPDB, ketika orang tua mendaftarkan siswanya ke sekolah kita, kita belum tahu tuh latar belakang permasalahan yang ada pada calon siswa kita. Nah, di sini terkadang ada orang tua yang tidak jujur menyampaikan kondisi anaknya sebetulnya. Contoh, kita ini sekolah umum, namun kita dituntut untuk bisa menyelenggarakan, mengadakan pendidikan khususnya untuk anak yang inklusif ya, inklusi atau ABK. Nah, sedangkan fasilitas tidak ada. Namun mau tidak mau dengan kita dititipkan anak yang seperti itu harus kita jalankan. Nah, itu satu dilema buat sekolah. Namun demikian kita juga harus bisa mengatasi itu semua, dan orang tua sebetulnya di sini harus mengetahui sebetulnya kondisi anaknya. Dan alhamdulillah dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewati, dan kita juga mendapatkan beberapa kasus, dan itu sudah bisa kita atasi. Harapan ke depan semoga kita juga bisa memfasilitasi untuk kegiatan belajar mengajar untuk anak-anak yang berusia seperti itu. Selanjutnya Ibu ya, bagaimana sih selama Ibu Nani menjalankan selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Nani, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Bu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi gimana sih cara Ibu mengatasinya itu gitu? Sebagai pimpinan atau manajerial ya tentunya kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan dan harus memperhatikan segala aspek. Tentunya di sini kita merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi yang nantinya bisa dijadikan teladan bagi warga sekolah, terutama guru sebagai pengajar, ya, warga sekolah itu sendiri yang kaitannya dengan siswa kita. Dan untuk mengakomodir seluruh kepentingan, hal ini akan memberi semangat dan motivasi tentunya untuk semua guru. Oleh sebab itu keputusan butuh banyak pertimbangan agar tidak merugikan, agar tidak nantinya akan berdampak kurang baik, terutama untuk anak didik kita. Jadi kita tuh harus memperhatikan ya kebaikan untuk guru itu sendiri, kebaikan terutama untuk para siswa kita, seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih Ibu yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan tadi? Dalam mengambil keputusan tentunya juga pemikiran yang cukup artinya di sini kita memberikan pengarahan terlebih dahulu terkait dampak dari permasalahan itu sendiri, berkesepakatan dengan orang tua siswa, dengan pengajarnya juga. Dari sini kita ya, satu kasus yang seperti saya sampaikan tadi, seandainya kita mendapatkan siswa yang ABK ya inklusi tadi. Nah, di sini kan pembelajaran tentunya akan beda dengan anak tersebut. Nah, di sini
kita harus bisa mengevaluasi dalam satu semester adakah perkembangan yang signifikan. Seandainya itu tidak terjadi atau tidak ada di anak itu, berarti kita harus ngambil langkah lagi. Untuk langkah selanjutnya, apakah tindakan kita itu misalkan ya kita pindahkan sekolahnya atau seperti apa, dan di sini juga kita tetap melibatkan orang tua siswa tersebut. Oke, seperti itu ya Bu ya. Jadi kita identifikasi dulu anak itu, kita lihat, kita evaluasi. Ya, kalau memang membutuhkan, dia memang tidak bisa berkembang di sini, alangkah lebih baiknya jika Ya, kita rekomendasikan dia untuk pindah ke sekolah lebih sekolah yang inklusif. lebih- ya, Seperti itu ya. seperti itu. Oke, selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Nani anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi apa sih yang Bu Nani anggap tuh, oh ini efektif gitu untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang tadi adalah kasus yang benar, emang kasus benar gitu, seperti itu. Untuk khususnya kita mengamati anak PAUD ya, artinya di situ kita memberikan hak yang sama kepada anak didik kita yang layak, nah itu kita berikan. Namun di sini juga terkadang kita juga terkendala karena memang kita itu tadi seperti saya sampaikan ada anak yang inklusi. Nah, namun di sini kita juga harus bisa mengidentifikasi keputusan yang perlu diambil. Misalkan mencari solusi alternatif sebelum mengambil keputusan, mempertimbangkan kembali bukti yang sudah diterima. Selanjutnya juga kita ambil tindakan untuk menentukan keputusan, artinya dari yang sudah kita dapatkan, bukti-bukti dari anak tersebut, nah itu kita jadikan landasan sehingga kita bisa menentukan keputusan. Jadi yang efektif itu yang jelas tuh harus identifikasi harus baik ya Bu ya, apa latar belakangnya, terus apa yang harus kita lakukan, seperti itu ya, baru kita bisa ambil keputusan. Baik, lanjut lagi Bu, hal apa saja sih Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yang merupakan tantangan nih buat Ibu selama mengambil keputusan itu selama ini seperti apa Bu? Ya, jadi banyak hal yang perlu dipertimbangkan ya, misalkan dari segi kemanusiaannya, namun kita juga tidak menyampingkan ada peraturan-peraturan atau hal-hal yang memang harus kita laksanakan. Misalkan kita di satu sisi kita dari segi manusia sangat tidak manusiawi jika kita melakukan beda. Namun di sisi lain kita dituntut untuk melaksanakan peraturan yang memang sudah ditentukan oleh sekolah. Nah, oleh sebab itu ada pro dan kontra tentunya terhadap nilai-nilai moral. Nah, sehingga tindakan yang diambil harus objektif. Artinya kita tidak melihat subjeknya, tidak melihat anaknya. Jadi kita yang justru yang kita lihat objeknya ya dengan mengutamakan mungkin ya itu tadi sebagai manusia kita harus manusiawi ya, memperlakukan didik kita. Tantangan terberat itu antara kita sebagai manusia pasti punya rasa iba ya Bu ya, tapi kita juga harus menjalankan aturan yang sudah ada. Ibu, selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu jalankan? Kalau menurut saya lebih baiknya kita membuat kesepakatan atau jadwal. Nah, di sini kita komunikasikan dengan orang tua. Dalam hal ini kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Dan saya akan melibatkan guru-guru yang mengambil keputusan, tidak saya pribadi. Karena kenapa harus guru saya libatkan? Karena guru juga yang langsung berinteraksi dengan siswa, dan mereka juga artinya sedikit banyak tahu tentang kondisi anak kita. Guru, orang tua, dan anak itu sendiri, atau orang-orang yang punya pengalaman yang sama. Dan di sini kita libatkan, kenapa? Supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Baik sekali Ibu. Selanjutnya
adakah seseorang atau faktor-faktor apa sih yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi masih dalam satu konteks atau kasus ya untuk anak. Jadi di sini hendaknya orang tua tuh jujur gitu ya, jujur pada sekolah agar kegiatan belajar mengajar itu sendiri bisa berjalan baik. Nah, di sini ketika orang tua itu jujur, kita menemukan solusi nih dalam menangani peserta didik itu. Jadi artinya kita keterbukaan, kerjasama itu sangat kita butuhkan. Nah, dari pihak sekolah juga ketika kita mendapatkan data yang seakurat mungkin, jadi kita lebih menjadi sasaran kita tuh lebih pas gitu untuk siswa yang kita maksud. Jadi kita nggak salah pilih siswa. Ya, karena memang yang harus sebaiknya nggak diterima di TK karena tidak ada kejujuran, akhirnya terutama kita nggak bisa melayani ya. Seperti itu. Nah, Bu, di akhir nih Bu, kita sudah ada di ujung. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Bu, pembelajaran apa sih yang kira-kira bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Dari pengalaman ke pengalaman yang sudah saya lewati, berarti di sini saya mendapatkan satu pembelajaran yang sangat luar biasa, khususnya untuk saya pribadi. Berarti di sini saya dituntut bagaimana saya mengambil keputusan yang bijaksana dan menghasilkan dampak yang positif. Dan itu dari pengalaman. Disitulah saya mendapatkan nilai-nilai, terutama saya sebagai manajerial, artinya saya bijaksana nih memutuskan sesuatu tanpa memikirkan itu tadi kembali ya, tidak subjektif, tapi saya harus tetap objektif. Jadi di sini saya mendapatkan pengalaman luar biasa untuk bijak memutuskan segala sesuatu. Ya, baik sekali Ibu, banyak sekali nih Bu pelajaran sebagai pemimpin yang bisa saya ambil juga Bu dalam sharing kita sore hari ini Ibu. Sekali lagi jadi semoga tahun depannya Ibu semakin bijaksana lagi menjadi pemimpin ya. Kita berdoa bersama semoga TK kita semakin baik, semakin dalam menghadapi kasus juga Ibu semakin baik, semakin bijaksana seperti itu. Sekali lagi terima kasih Ibu atas waktunya, sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing bersama Ibu di sore hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Miss Eva. Sore Miss Karti. Alhamdulillah bisa ketemu lagi nih sama Miss Eva. Dengan senang hati saya juga. Miss Eva, makasih loh sebelumnya sudah mengizinkan saya untuk bisa berkunjung nih ke sekolah Miss Eva, terus bisa sharing bareng ya Miss Eva ya. Oh iya, selama Miss Eva jadi pemimpin sekolah ini atau kepala TK Palom Kids ini, mungkin bisa sharing lah ya Miss Eva, gimana Miss Eva ambil keputusan selama ini menghadapi kasus-kasus. Pasti banyak ya Miss Eva kasus-kasus yang Miss Eva hadapi. Ya kita sama-sama sharing ya. Jadi udah makasih banget loh Miss Eva, sekali lagi saya ucapin ini udah dikasih waktu. Mungkin langsung aja Miss Eva ya, kita sharing ya. Oke. Pertanyaan pertama Miss Eva, waduh kayak mau kuis aja nih. Sebelumnya saya juga makasih loh udah datang ke sini untuk sharing bersama sih. Saya juga banyak belajar juga nanti dari Miss Karti yang banyak pengalaman juga sih. Bukan meminta informasi apa, sama-sama belajar ya Miss, sama-sama sharing. Oke ya Miss, langsung ya Miss ya. Oke Miss Eva nih ya sebagai pemimpin ya di TK Palom Kids ini, gimana sih selama ini Miss Eva itu mengidentifikasi kasus yang kasus itu apakah dia dilema etika atau dia bujukan moral. Jadi sebagai pemimpin itu gimana sih Miss Eva bisa mengidentifikasi hal tersebut? Oke, terima kasih pertanyaannya. Cara saya mengidentifikasi kasus itu, yang pertama saya harus tahu dulu apa itu dilema etika dan bujukan moral. Di mana dilema etika itu adalah kasus yang dilakukan seorang atau guru di tempat saya bekerja, tapi dia mempunyai
alasan yang kuat untuk melakukan kasus itu. Nah, sedangkan bujukan moral itu adalah kasus yang dia buat, tapi dia melanggar aturan yang berlaku di sekolah saya, yang sekolah kami buat gitu. Caranya saya harus mencari tahu dulu fakta-fakta kebenaran yang kasus yang guru saya buat gitu. Alasan dia kenapa ya dia bisa melakukan kasus tersebut. Nah, yang kedua, saya juga harus cari dengan cermatnya penyebabnya apa gitu. Bisa jadi kan itu alasan yang dia buat sendiri ya, tanpa fakta yang terjadi. Nah, itu sih cara saya mengidentifikasinya. Baru nanti lebih lanjut ya baru kita akan menentukan kasus apa gitu. Itu termasuk dilema etika atau bujukan moral. Terima kasih. Oke. Selanjutnya nih Miss Eva ya, tadi kan Miss Eva udah bilang harus cari fakta-fakta dulu ya Miss Eva ya, sebelum Miss Eva ambil keputusan apakah itu merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral. Jadi Miss Eva kan harus cari dulu ya, identifikasi dulu fakta-faktanya apa, terus alasan-alasan dia melakukan itu apa. Oke Miss Eva, selanjutnya nih ya Miss Eva nih sebagai pimpinan lagi nih, masih sebagai pimpinan sekolah ini, gimana sih Miss Eva menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Miss Eva, terutama untuk kasus-kasus nih ya Miss Eva, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang seperti tadi dilema etika ya, kasus yang benar versus benar gitu. Selama ini Miss Eva tuh gimana sih cara mengambil keputusannya seperti apa? Cara saya mengambil keputusannya, saya akan panggil guru saya ajak ngobrol dan diskusi dari hati ke hati untuk memecahkan kasus tersebut gitu. Kita sama-sama cari solusi yang terbaik nih, gimana baiknya. Contoh permasalahannya itu kan ada guru saya yang pumping ya gitu, dimana dia pumping itu di jam dia mengajar, jam 9 sampai sekitar 30 menit lah. Kan itu kan jam dia mengajar. Oh iya. Nah, jadi saya minta dia berpikir gitu, gimana minta dia berpikir bagaimana mencari solusi sementara itu jam dia mengajar. Apa yang harus diutamakan, atau memang dia ngajak dia berpikir lah, atau memang pumpingnya waktunya dikurangi, atau memang nanti dia bakal pumpingnya di waktu setelah anak-anak selesai belajar gitu, biar dia sendiri sih yang memutuskan, memecahkan solusinya. Karena kalau dia sendiri yang menentukan itu ya bakal terlaksana dengan baik gitu sih. Jadi bukan saya yang menentukan. Jadi memang hadir dari guru itu sendiri. Jadi kalau memang dia bisa menyelesaikan masalah dia sendiri, insya Allah dia akan konsekuensi ya dengan keputusan dia itu. Cari berpikir, mencari solusi bersama. Selanjutnya nih Miss Eva, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih Miss Eva yang biasanya bisa Miss Eva lakukan? Prosedurnya seperti apa gitu dalam menghadapi atau kasus itu, mengambil keputusan itu? Langkah-langkah yang saya ambil sama seperti jawaban yang tadi. Yang pertama kan saya panggil dulu nih guru yang punya kasus itu, saya ajak ngobrol dari hati ke hati. Yang kedua itu ya saya dengarkan penjelasan dia, gimana loh penyebab kasus itu terjadi. Nah, terus selanjutnya kita diskusi, cari jalan yang terbaik, jalan tengahnya gimana. Dan yang keempat ya setelah kita diskusi ya sama-sama kita cari solusi yang terbaik loh. Itu bukan dari saya sebagai pemimpin, tapi dari kedua belah pihak menyetujui itu. Betul, artinya kalau bisa dia yang mencari solusi sendiri lah ya. Kita pikirkan bersama gimana solusinya. Kalau memang itu solusinya baik, artinya itulah yang bisa dijalankan. Seperti itu ya. Yang terbaiknya gimana? Nah, baik sekali. Menurut Miss Eva nih ya, hal-hal apa sih Miss Eva yang selama ini Miss Eva anggap efektif sih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menurut saya seperti tadi, berdiskusi, ajak diskusi. Yang kedua, pendekatan dari hati ke hati antara saya dengan guru itu
Dan yang ketiga, kita cari solusi dan keputusan yang terbaik secara bersama-sama, bukan satu pihak saja. Lanjut ya Miss Eva ya. Hal-hal apa sih yang merupakan tantangan dalam Miss Eva mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Miss Eva hadapi? Jadi yang menurut Miss Eva tuh, aduh ini sangat menantang bagi saya, merupakan hambatan lah gitu dalam mengambil dilema etika itu seperti apa? Saya harus menjalankan aturan yang sekolah saya dan saya buat, tapi sebagai manusia punya hati nurani juga sih. Yang kayak contohnya yang guru saya panting itu ya, dimana kan itu memang kewajiban dia dan untuk kebutuhan dia lah ya, sebagai ibu yang menyusui. Tapi kan saya juga punya aturan. Nah itu dilema memang benar. Benar-benar dilema. Iya, tapi kan kita punya aturan juga. Makanya saya mengajak dia berpikir ya gimana lah solusi yang terbaik gitu untuk Satu tantangan lah ya tantangan benar antara aturan dan memang ya, rasa kita sebagai ya ibu benar ya begitu. Oke, lanjut ya Miss Eva ya. Nih menurut Miss Eva, apakah Miss Eva memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Miss Eva langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa sih yang biasa Miss Eva jalankan? Oke, yang itu kita lihat kasusnya dulu ya Miss ya. Kasusnya itu urgent atau enggak. Kalau kasusnya yang simpel-simpel sih bisa diatasi saat itu juga, kita ajak diskusi bersama. Tapi kalau kasus itu lumayan agak berat ya kita akan continue gitu untuk berdiskusi ke dia, dievaluasi ya benar. Jadi ya buat penjadwalan gitu kan sampai menemukan titik temu untuk memecahkan solusi dari kasus tersebut begitu. Lanjut ya Miss Eva ya. Miss Eva, dalam mengambil keputusan itu ada nggak sih seseorang atau faktor-faktor apa sih yang selama ini mempermudah atau membantu Miss Eva dalam mengambil keputusan untuk menghadapi kasus-kasus dilema etika yang tadi seperti contoh yang Miss Eva jelaskan tadi? Tentu ada. Nah, saya akan mengajak berdiskusi pimpinan saya, yayasan saya untuk bagaimana cara mengambil keputusan ini gitu kan. Ya kadang kan menurut saya benar, ya kembali lagi saya juga harus bertanya solusi yang terbaik sama yayasan saya gitu. Diskusi diskusi karena di atas saya menceritakan masih ada atas. Saya menceritakan dulu nih permasalahan kasus yang ada di sekolahan. Baik, Miss Eva. Lanjut lagi ya Miss Eva ya, yang terakhir nih Miss Eva. Dari semua hal yang telah disampaikan Miss Eva tadi, pembelajaran apa sih yang bisa Miss Eva petik dari pengalaman yang Miss Eva dalam mengambil keputusan dilema etika tadi? Pembelajarannya berarti saya itu tidak bisa memutuskan kasus itu dalam satu pihak saja nih. Kan saya kan harus berdiskusi juga sama pimpinan saya, yayasan saya untuk menemukan solusi yang terbaik, dan keputusan itu juga harus sama-sama baik loh untuk sekolah, terutama untuk guru tersebut dan juga untuk peserta didik gitu. Jangan ada salah satu yang lebih diutamakan gitu. Nah, jadi kan semua jadi berjalan dengan baik ya, baik dan juga ya akan enak lah kedepannya gimana gitu. Jadi kalau bisa pembelajaran yang bisa Miss Eva petik tadi itu adalah gimana dalam mengambil keputusan itu Miss Eva harus memikirkan ya kebaikan untuk sekolah itu seperti apa, untuk menghadapi kasus sendiri seperti apa, dan terutama untuk siswa kita. Betul sekali. Oke, banyak sekali loh Miss Eva ilmu yang saya dapatkan hari ini dari pengalaman Miss Eva dalam memimpin sekolah ini. Makasih sekali lagi. Ya, saya juga makasih loh dengan diskusi ini juga ya saya belajar sih. Oh ternyata memang keputusan itu ya nggak mudah sih, memang harus dipikirkan banyak hal sih, dan memang harus benar-benar cari fakta yang terbaik
yang benar gitu. Siap. Oke. Terima kasih sekali Terima lagi. kasih juga, Miss Elva. Sarti. Cukup sekian ya Miss Ya. Elva. Siapa tahu nanti bisa sharing Kapan-kapan nih, oke, dengan senang hati. Sekali lagi saya akhiri ya Miss Eva ya. Oke, terima kasih Miss Terima Eva. kasih sama-sama.